warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Nur Laila YK. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan bab 4 dalam skripsi kalian, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, supaya kalian bisa melakukan hasil dan pembahasan dengan tepat, baik dan juga bagus, maka tonton video ini sampai selesai ya. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah teman-teman, setelah kita melaksanakan penelitian, maka tibalah saatnya kita melakukan analisis data. Bagaimana cara melakukan analisis data? Nah, kita akan coba melihat pada bab 4 ya, dalam penelitian kalian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hasil dan bahasan? Kalau secara sederhana, maka hasil dan bahasan ini sebenarnya adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan penelitian dalam sebuah skema yang sistematis, kemudian menggunakan teori yang sudah kita sajikan di bab 2, kemudian kita menggunakan sekian banyak metode dan model pengumpulan data sebagaimana dalam bab 3, sehingga di bab 4 inilah kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian kita. Nah, biasanya ada beberapa jenis hasil dan pembahasan dalam konteks menjawab pertanyaan penelitian, teman-teman. Nah, kalau itu penelitian kuantitatif, pastilah kita akan menemukan beberapa atau banyak di dalamnya adalah angka-angka, grafik, kemudian misalnya ada mean, SD, standar deviasi, kemudian ada regresi, signifikansi, dan seterusnya. Nah, sementara di sisi lain, kalau kita melihat penelitian kualitatif, maka hasil penelitian itu disajikan dalam konteks rekaman wawancara atau hasil wawancara yang kita tuliskan secara deskriptif. Nah, dalam beberapa aturan penulisan tugas akhir, kita melihat ada yang hasil itu dipisah dengan pembahasan. Nah, kalau konteksnya seperti ini, maka teman-teman bisa menyajikan hasil itu sebagaimana angka atau deskripsi angka-angka sebagaimana hasil yang sudah kita temukan dalam analisis data, misalnya dengan SPSS. Kemudian kalau konteksnya pembahasan, maka akan kita korelasikan dengan teori yang ada di bab 2. Nah, tetapi dalam beberapa kampus kita melihat dua hasil dan pembahasan ini dijadikan satu, terpadu menjadi satu model hasil dan laporan hasil dan pembahasan. Oke teman-teman, kalau kemudian itu digabung ya, kita coba lebih mengeksplor tentang hasil penelitian yang itu digabung antara hasil dan pembahasan, karena di jurnal, di beberapa konteks progres laporan penelitian kita bisa melihatnya hal ini digabung. Nah, kalau itu digabung, maka biasanya yang harus teman-teman perhatikan adalah lihat rumusan masalah nomor 1. Begitu. Setelah apa? Setelah kita menyajikan kondisi deskriptif atau kondisi umum konteks penelitian. Misalnya, kalau kita melakukan penelitian di suatu desa di daerah Bantul, maka kita akan mendeskripsikan desa itu secara deskriptif di data-data sekunder, misalnya data BPS, data website desa dan seterusnya. Nah, itu kita sajikan misalnya jumlah penduduknya, kemudian lokasinya dan seterusnya yang itu relate dengan penelitian kita. Nah, setelah kita melihat gambaran umum lokasi penelitian maupun gambaran umum petani yang ada di sana dan seterusnya, maka kita bisa masuk pada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama biasanya dijawab dengan data, kemudian baru kita analisis atau kita bahas. Nah, bagaimana cara membahasnya? Teman-teman harus perhatikan bahwa lakukan pembahasan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena penelitian itu susah, nyari datanya saja susah. Tapi teman-teman kadang membahasnya tidak proper misalnya, atau tidak bagus, maka itu akan sayang sekali data yang bagus di lapangan ini maknanya menjadi tidak terlalu maksimal kita memahaminya. Nah, caranya adalah kita melihat hasil
pembahasan itu kita hubungkan dengan teori gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita melihat kondisi di lapangan itu seperti apa. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di tayangan PPT ini. Misalnya satu contoh nih, ada temuan terkait dengan rumusan masalah pertama, tingkat adopsi petani terhadap tingkat adopsi petani dalam pemanfaatan teknologi informasi misalnya, bagaimana mereka manfaatkan smart farming misalnya dalam pertanian melon misalnya. Nah, kemudian yang kita lihat misalnya hasilnya ternyata petani itu memanfaatkan tinggi, misalnya sekitar 70 atau 80% tingkat pemanfaatannya. Nah, teman-teman pasti melihat angka ini kan tinggi ya, 70 atau 80% ini dalam pengkategorian yang kita buat itu tinggi. Nah, tinggi itu kenapa? Kita lihat konteks lapangannya seperti apa, kemudian kita cari jurnal pendukung, begitu. Nah, bisa juga tinggi, ada sekitar 70% petani memanfaatkan TIK karena bisa mempercepat waktu atau bisa mengurangi tenaga kerja atau bisa menghemat. Nah, ini sebagaimana dalam penelitian siapa tahun sekian. Kemudian, nah di lapangan terlihat memang ada fenomena bahwa petani yang menggunakan teknologi informasi ternyata panennya lebih cepat, kemudian tenaga kerjanya mungkin tidak terlalu sebanyak kalau tidak menggunakan teknologi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi langkahnya pokoknya temuan data kita dari hasil lapangan, kemudian kita cari teorinya seperti apa yang mendukung, kemudian fakta lapangan secara kualitatif itu kita sajikan sebagai pendukung dalam kita menyajikan pembahasan. Nah, begitu nggih teman-teman. Jadi ingat 3 poin itu tadi harus kalian pegang betul-betul. Nah, kemudian sama di temuan misalnya yang di kedua, bagaimana pengaruh tingkat adopsi, kemudian karakteristik petani misalnya terhadap pemanfaatan teknologi informasi atau terhadap peningkatan hasil pertanian misalnya. Nah, kita melihat di nomor 2 ini temuannya seperti apa, regresinya. Baru kemudian kita bahas dengan data yang kita temukan ternyata misalnya berpengaruh signifikan, atau ternyata ditemukan bahwa petani yang muda itu ternyata menggunakan teknologi informasi justru lebih banyak gitu, sehingga lama bertani misalnya itu berbanding terbalik dengan pemanfaatan teknologi informasi. Loh, kok bisa? Padahal secara teori petani yang lebih senior itu kan seharusnya bisa sangat adaptif dengan perubahan. Ternyata mungkin ada teori lain yang menjelaskan bahwa kemampuan teknologi informasi itu justru paling banyak mungkin mudah untuk diadaptasi oleh petani muda, begitu dan seterusnya. Nah, teorinya seperti apa? Kemudian baru kita lihat data pendukung secara kualitatifnya. Begitu seterusnya teman-teman ya. Kalau ada 3 pertanyaan maka polanya akan sama. Nah, ini sekilas bagaimana teman-teman bisa mudah untuk melakukan menuangkan pembahasan ini dalam suatu tulisan yang rapi gitu ya. Yang pertama adalah sajikan data secara ringkas dan tepat. Kemudian yang kedua mulai dari menyajikan data, kemudian menganalisisnya dan kemudian memaknainya. Nah, memaknai inilah yang kemudian membutuhkan data-data yang kualitatif tadi gitu ya. Nah, kemudian hubungkan dengan teori yang sudah ada dalam bab 2 yang sudah kita sajikan di depan. Nah, kemudian tampilkan temuan kuncinya. Kira-kira temuan kuncinya apa dalam penelitian kita? Ada hal-hal yang memang menjadi highlight dari penelitian kita tersebut dan itu yang betul-betul kita jadikan bahasan yang sangat penting. Artinya inilah teori bagus yang kemudian atau temuan-temuan yang terbaru yang itu bisa memberikan perbaikan dalam konteks penelitian sebelumnya. Nah, kemudian interpretasinya jangan bersifat umum ya. Jadi misalnya ini petani setelah dilakukan SL cara bertaninya baik gitu ya. Nah, jangan hanya baik. Baik itu maknanya apa? Oh, setelah SL mereka ternyata kemudian melakukan penanaman refugia di sekitar
lahan pertaniannya, karena mungkin SL-nya SL OPT ya, OPT organisme HPT, kemudian kegiatan sekolah lapang hama penyakit tanaman gitu ya. Nah, sehingga baik itu tidak cukup gitu. Kita membuat data-data yang terdeskripsikan karakteristiknya secara detail, dan itu akan lebih baik lagi dengan numerik atau dengan temuan-temuan yang sifatnya kuantitatif. Kemudian gunakan bahasa ilmiah bukan opini. Jadi misalnya hindari menurut saya, kayaknya, sepertinya, itu tidak diperbolehkan ya teman-teman ya. Nah, jadi apa yang dilakukan? Jadi temuan ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian maka indikasi kenaikan adopsi itu berapa, yang kemudian inilah yang menjadi data temuan yang sangat penting gitu ya. Nah, sehingga bahasanya harus bahasa ilmiah bukan opini teman-teman. Nah, kemudian bisa kita kelompokkan per variabel seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, kemudian berurutan dan logis. Jadi hasil pembahasan itu tidak boleh maju mundur cantik gitu ya, tapi seperti apa hasilnya, kemudian pembahasannya, teorinya bagaimana, maknanya seperti apa. Jadi tidak bolak-balik menyajikan data yang sama, kemudian balik lagi, ini ada data yang sama lagi, dan lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa membandingkan dengan penelitian yang lain atau yang sebelumnya, sehingga inilah yang menjadikan kebaruan dalam konteks ilmu pengetahuan. Nah, dan yang terakhir adalah akhiri dengan kalimat penegasan. Jadi di akhir alinea, misalnya di akhir penutupan satu subbab, kita menjelaskan bahwa dengan demikian pelatihan yang dilakukan dalam kegiatan SLPHT ini memberikan peningkatan kemampuan bertani atau kemampuan berkomunikasi misalnya petani secara signifikan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Selamat menyiapkan pembahasan yang bagus setelah kalian melakukan temuan data. Nah, begitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.